Minyak atsiri atau dikenal juga sebagai minyak eterik, minyak esensial, minyak terbang, juga minyak aromatik adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang, tapi mudah menguap. Indonesia masuk ke dalam 10 besar penghasil minyak atsiri di dunia nih, dengan menempati posisi ke-6 dan ke-7 sebagai produsen minyak nilam, cengkeh, kayu putih, sereh wangi, kayu manis, dan akar wangi. Minyak atsiri bisa berasal dari setiap bagian tumbuhan, dari daun, bunga, buah, biji, batang atau kulit, sampai akar. Tanaman yang mengandung minyak atsiri itu diantaranya cengkeh, sereh wangi, nilam, temulawak, pala, lada hitam, jahe, juga kunyit. Nah, sekarang yuk kita lihat proses pembuatan minyak atsiri cengkeh di salah satu UKM yang berada di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Proses pembuatan minyak atsiri, caranya pertama kita masukkan daun atau bahan baku berasal dari daun cengkeh, kita masukkan dalam ketel. Ini dengan dipadatkan terus dengan jumlah kapasitas muatannya adalah 1 ton. Setelah kita ukur kapasitas 1 ton, dan kita tutup rapat-rapat dengan kita kunci dengan kunci yang sudah tersedia di dalam ketel itu. Terus ini dilakukan pemanasan selama 7 jam, proses selamanya penyulingan atau destilasi untuk daun cengkeh tersebut. Ini tidak boleh berhenti dan dihasilkan jumlah ataupun besaran api yang sudah standar, sehingga api ya harus besar ini bisa dihasilkan uap dengan ketentuan ataupun kekuatan untuk mendorong ketel bahan baku dihasilkan uap dalam proses pemanasan daun tersebut, sehingga dihasilkan minyak atau uap minyak yang kemudian kita alirkan ke kondensor atau pendingin di dalam kolam di sebelah. Ini durasi waktunya dibutuhkan 7 jam sampai selesai. Jadi di dalam satu proses destilasi atau penyulingan, minyak itu keluarnya dari dalam pipa sepanjang 80 meter ini. Jadi kan di dalam kolam ini kan putar-putar mas, ini 80 meter untuk merubah dari uap panas. Uap panas tadi ini ada 2 versi, uap panas bakal minyak, uap panas ke bakal air. Ini kan bercampur menjadi satu. Nah, berputar 80 meter tadi kemudian menuju ke tempat penampungan hasil proses untuk menampung proses minyak. Nah, kenapa kita tidak hanya satu trim tempat penampungannya? Karena proses minyak itu bersifat tidak bisa langsung mengendap. Artinya ini harus dibutuhkan berkali-kali penampungan yang sifatnya berbentuk bertahap ini, di grade 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini untuk mendinginkan air hasil proses itu ya di dalam satu perjalanan penampungan. Kalau airnya sudah dingin, otomatis minyaknya ini langsung mengendap. Ini ada beda cerita bahwa minyak atsiri yang diambilkan dari tanaman cengkeh, baik itu dari gagangnya atau tangkainya, kemudian ada daunnya, kemudian ada bunga cengkehnya, ada puteknya, ada kelopaknya. Ini punya sifat berbeda dengan bahan baku atsiri yang lain, karena minyak ini bersifat lebih berat, jenisnya lebih besar daripada air.
sehingga minyak itu semuanya tenggelam. Ini nanti setelah selesai minyak akan kita ambil dengan memisahkan antara air dan minyak tersebut dengan bahan kain saring yang dinamakan screen dengan ukuran 1,8. Material cagar budaya baik berupa batu, bata, kayu sangat rentan mengalami kerusakan dan pelapukan. Bisa karena faktor internal atau bahan penyusunnya sendiri, maupun eksternal atau kondisi lingkungan. Misalnya, pertumbuhan lumut, ganggang, lumut kerak, serangga, dan lain-lain. Salah satu upaya untuk melestarikannya adalah dengan melakukan tindakan konservasi. Nah, ada nih bahan alam yang bisa digunakan untuk konservasi, yaitu minyak atsiri. Minyak ini udah banyak banget dimanfaatkan dalam bidang industri kosmetik, pangan, maupun bidang kesehatan. Minyak atsiri punya potensi loh sebagai pestisida nabati yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Balai Konservasi Borobudur telah melakukan pengembangan dan penelitian minyak atsiri dalam upaya pelestarian material batu dan kayu untuk mengatasi kerusakan dan pelapukan oleh faktor biologis. Jenis minyak atsiri yang sudah melalui percobaan skala laboratorium dan lapangan adalah minyak atsiri nilam, temulawak, cengkeh, pala, dan juga serai wangi.